Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ketua kelas silahkan pimpin teman-temannya dalam berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, sesuai dengan pembelajaran kita pada materi sebelumnya, yaitu KD 3.12, sekarang kita akan melanjutkan dengan membahas KD 4.12. Sebelumnya, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Berdasarkan laporan diberikan oleh Ketua kelas, alhamdulillah semua kelas 11 7 hadir. Ditingkatkan lagi ke depannya ya. Oke, Ibu masuk kepada penjelasan materi yang mana yaitu pada KD 4.12 ini yang berbunyi mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk teks cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Nah, nanti pada tujuan pembelajarannya diharapkan anak-anak Ibu semuanya bisa membuat sebuah teks cerita inspiratif. Oke, sesuai yang telah Ibu jelaskan pada materi sebelumnya, teks inspiratif adalah sebuah teks yang berbentuk narasi dengan tujuan memberikan inspirasi, semangat, dorongan kepada banyak orang. Dan struktur dari teks inspiratif itu adalah yang pertama yaitu orientasi. Pada orientasi ini merupakan pengantar dari cerita yang akan kita hasilkan. Siapa tokohnya, di mana latarnya, apa saja latar belakangnya. Yang kedua adalah perumitan peristiwa. Pada bagian ini yaitu pada bagian menuju konflik, di mana pada bagian ini sudah dijelaskan atau sudah diceritakan konflik yang akan masuk pada cerita. Yang ketiga adalah komplikasi. Pada bagian komplikasi ini terjadinya konflik yang nanti konflik yang berat atau sebuah konflik yang nantinya diharapkan bisa menginspirasi banyak orang. Nah, disinilah nanti ada percikan-percikan inspirasi. Yang keempat adalah resolusi. Pada bagian resolusi ini yaitu pada bagian di mana dijelaskan penyelesaian dari konflik tadi. Yang terakhir yaitu koda. Koda ini adalah kesimpulan dari keseluruhan teks cerita inspiratif kita. Selanjutnya yaitu adalah aspek-aspek kebahasaan. Di dalam teks cerita inspiratif banyak menggunakan kata keterangan seperti kata keterangan tempat, tujuan, waktu. Yang kedua adalah kata penghubung. Yang ketiga menggunakan kalimat majemuk. Oke. Setelah Ibu menjelaskan materi ini, apakah ada Ananda yang ingin bertanya? Jika tidak, Ibu rasa Ananda sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini karena pada minggu kemarin kita juga sudah membahasnya. Oke, kita masuk kepada contoh teks cerita inspiratif. Seperti contoh yang telah Ibu bagikan kepada Ananda semua, di sini ada contoh ayah yang merindukan anaknya. Pada paragraf pertama, boleh Ananda lihat semuanya. Pada paragraf pertama itu adalah bagian orientasi, di mana dijelaskan latar belakang ayahnya dan anaknya. Yang kedua adalah perumitan peristiwa. Di sini dijelaskan bagaimana anaknya yang meninggal sehingga membuat ayahnya terpukul. Yang ketiga, komplikasi. Setelah anaknya meninggal, ayahnya mengalami depresi. Itu bisa nanti Ananda tandai ya, bagian orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi. Resolusinya, ayahnya dibawa ke rumah sakit dan dirawat. Koda akhirnya ayahnya sembuh. Dan pada kesimpulannya, tidak ada manusia yang bisa hidup selamanya. Kita akan kembali kepada Maha Kuasa. Tugas kita adalah sabar dan bersyukur serta menerima apapun yang terjadi. Ini contoh yang Ibu berikan kepada Ananda semua. Nah, dari contoh ini, karena materi kita pada hari ini adalah memproduksi teks cerita inspiratif, Ibu harapkan Ananda bisa melihat
melihat contoh ini sebagai inspirasi untuk menulis teks cerita inspiratif. Ananda bisa membuka buku halaman 43. Di sana dijelaskan tentang lebih rinci pengertian, struktur serta aspek kebahasaan. Nah, nanti Ananda bisa membuat sebuah teks inspiratif berdasarkan materi yang ada pada buku pembelajaran dan berdasarkan dengan yang telah Ibu jelaskan tadi. Pertanyaannya, Bu, jadi bagaimana cara menulis teks cerita inspiratif tersebut, Bu? Jadi, supaya lebih gampangnya, Ananda perhatikan lingkungan sekitar. Menurut Ananda, apakah ada cerita yang bisa menginspirasi atau cerita yang bisa memberi semangat kepada pembaca? Bisa itu dari pengalaman pribadi, hal-hal yang Ananda dengarkan, dan sebagainya. Nanti Ananda diskusikan dengan teman sebangku, setelah itu laporkan kepada Ibu. Kalau misalnya kata Ibu sudah fix, Ananda bisa menulis cerita itu berdasarkan menulis cerita. Atau supaya lebih mudahnya, kita satukan saja cerita teks inspiratif kita itu menggunakan tema Ibu. Jadi sekarang bertepatan dengan bulan Desember kan, peringatan Hari Ibu. Jadi Ananda bisa membuat sebuah teks inspiratif berdasarkan tema Ibu. Nah, Ananda karanglah sekreatif mungkin cerita seperti apa yang ingin Ananda bentuk dengan tetap memperhatikan orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Dengan tetap memperhatikan strukturnya, serta dengan tetap memperhatikan unsur kebahasaannya. Nanti tugas itu Ibu kumpulkan dan Ibu nilai dan akan Ibu review. Oke, baiklah Ananda semuanya. Mungkin sebanyak inilah penjelasan dari Ibu. Terima kasih Ananda sudah mengerjakan tugasnya dengan maksimal mungkin. Besok Ibu akan memberitahukan nilai yang Ananda dapat. Semoga Ananda tetap bersemangat dan selalu jujur dalam mengerjakan tugasnya. Jika ada kata-kata Ibu yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa mempelajari materi untuk KD selanjutnya yang telah Ibu bagikan. Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.